padang gurun, seberang sungai Yordan, Musa berbicara kepada bangsanya. Pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu. Pada hari ini engkau telah menerima janji dari Tuhan. Ia akan menjadi Allahmu, dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berpegang pada ketetapan, perintah serta peraturannya, dan mendengarkan suaranya. Dan pada hari ini pula Tuhan telah menerima janji daripadamu bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya seperti yang dijanjikan kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. Ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa seperti telah dijanjikannya, untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti yang dijanjikannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di Bukit Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik pula. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Frater, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Injil pada hari ini merupakan lanjutan dari bacaan Injil kemarin, khususnya pernyataan Yesus, ajaran Yesus tentang jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak masuk dalam kerajaan surga. Mengajak untuk kita semakin meningkatkan hidup keagamaan dan beriman kita. Dan hari ini kita diajak untuk meningkatkan sikap hidup kita, lebih tinggi lagi kualitas beriman kita. Bukan sekedar mengasihi sesama kita yang baik bagi kita, tapi lebih daripada itu bahkan membenci musuh-musuh kita. Patokannya apa? Patokannya adalah sikap Bapa sendiri. Allah yang senantiasa mengasihi semua orang, baik orang yang senantiasa setia padanya maupun orang-orang yang tidak setia, yang berbuat jahat. Allah tetap mengasihi semuanya. Kita diajak untuk mengasihi sama kita, bahkan musuh-musuh kita, karena Allah telah melakukannya. Kita mencontohi sikap Allah sendiri. Dan ini sudah kita banyak renungkan dari tahun ke tahun. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengamalkannya? Atau dalam refleksi saya, apakah kita ini para pastor, frater, sudah sungguh-sungguh melaksanakannya? Tidak punya musuhkah?
atau sudah mengasihi musuh kita. Ada banyak praktek baik yang telah ditunjukkan oleh Bapak Paus, para paus kita mengasihi musuh-musuh, berbuat baik kepada para musuh. Juga ada para pastor, tambahkan ditikam dan seterusnya, mereka tetap mengampuni. Contoh-contoh yang baik bagaimana mengasihi musuh. Tapi juga terjadi di kalangan kita, ada yang umat berbuat salah, ada pastor yang akhirnya mengajak bahkan mengejar seorang ibu karena berkelahi. Ini kan aneh, tapi itu nyata. Ada yang orang yang menyakitinya, umat sendiri menyakiti, tetapi ketika umat itu ditangkap dalam penjara, pastor pergi pukul di dalam penjara. Berarti masih ada juga di antara kita perbuatan-perbuatan yang menunjukkan bahwa kita juga harus membaharui diri, sikap mengampuni musuh, sikap berdoa pada para musuh bukan untuk mereka sakit atau mati, tapi justru berdoa supaya mereka baharui diri sehingga semakin lebih hidup, semakin lebih benar. Mari kita berdoa agar sabda Tuhan ini boleh kita amalkan dalam hidup kita, mengasihi musuh-musuh kita. Semoga demikian. Amin.